Halo Sobat ATR BBN, perkenalkan nama saya Dwi Ari Sofianto, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BBN Gelombang 2 Angkatan 2 Kelompok 3. Jadi kerja saya di Kabupaten Manggarai Timur. Jabatan saya Ketua Umum. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari Bu Budaya, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government atau Materi yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenis, hak, dan kewajiban ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Hak PNS dan P3K. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban PNS dan P3K. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam pengelolaan ASN, organisasi memiliki tugas untuk memaksimalisasikan efektivitas pegawainya dan juga memenuhi kepuasan pegawai melalui berbagai hal seperti kompensasi, kesempatan berkembang, jaminan karir, dan juga kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN sebagaimana di atas, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan atau perencanaan kebutuhan pegawai atau planning, penilaian kinerja atau monitoring dan penilaian, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Pertama, perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintahan dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pasal ini mengisyaratkan perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi, jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dihitung untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi menjadi ASN adalah mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya.
Untuk mendapatkan pegawai yang tepat dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian, kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seseorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja, baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi, atau sebagai wujud pengakuan organisasi terhadap orang berkinerja tinggi atau reward. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN. Bahkan undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lembaga-lembaga tersebut yaitu yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan KASN, yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintahan. Yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atau saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang materi pelayanan publik. Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, korporasi atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Unsur yang kedua adalah penerima layanan, orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur yang ketiga adalah kepuasan pelanggan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan seterusnya. Yang kelima adalah mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Yang keenam adalah efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan.
Yang kedelapan adalah akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan adalah berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Langkah strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas yaitu yang pertama, membangun kesadaran melayaninya bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima, menciptakan standar pelayanan umum. Pada materi selanjutnya adalah Whole of Government atau disingkat dengan WOG. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu diterapkan WOG di Indonesia? Yang pertama adalah karena faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua adalah faktor internal, dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga adalah faktor keberagaman, khususnya dalam konteks Indonesia. Latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa dalam prinsip-prinsip kolaborasi, yaitu yang pertama tujuan bersama, yang kedua kesatuan, yang ketiga mencapai seluruh aktor dan sektor. Dalam pelaksanaan WOG harus ada yang terlibat, dilihat dari sektornya. Yang pertama yaitu pemerintahan, yang kedua masyarakat, yang ketiga adalah swasta. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga adalah pelayanan barang yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat adalah pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan. Pola pelayanan teknis fungsional, suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsinya, dan kewarganegaraan. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintahan yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintahan berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintahan terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat adalah pola pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan yang bertindak selaku koordinasi terhadap pelayanan instansi pemerintahan lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima adalah pola pelayanan elektronik, penerapan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Yang pertama adalah penerapan manajemen ASN. Saya sebagai petugas ukur datang tepat waktu saat di kantor maupun saat pengukuran di lapangan dan mematuhi protokol kesehatan. Menjalankan tugas sesuai dengan SOP, bekerja sesuai dengan waktunya, merupakan bentuk tanggung jawab kepada tugas dan kewajiban. Yang kedua adalah penerapan pelayanan publik. Saya sebagai petugas ukur memberikan pelayanan yang prima,
yaitu dengan jujur, baik, ramah, ikhlas, dan amanah, berbicara sopan dan penuh senyum serta tidak diskriminatif terhadap orang atau masyarakat. Yang ketiga adalah penerapan whole of government, memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Pembayaran di loket permohonan kantor pertanahan terintegrasi dengan perbankan sehingga memudahkan transaksi pembayaran.